Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Seluruh keluarga yang seiman dan seagama di mana berada, semoga dijadikan orang-orang yang ahli kos, dilebihkan beratnya, diberi ilmu laduni, diberi ilmu hijab, menjadi orang-orang yang tertuntun, selalu mendapat rahman rahim Allah yang sebenarnya. Al-Fatihah. Ini masih tema dari Eyang Sunan Kalijogo. Yang dimaksud Eyang Sunan Kalijogo, cara memasukkan nur Al-Quran pada roh dan jiwa kita supaya bisa melihat alam ke alam. Memang ini temanya cukup antik. Jadi sebenarnya para orang-orang suci zaman dulu itu bisa masuk alam ke alam, itu bukan mustahil. Sebab apa? Sebenarnya ada dasar dan rumus yang sangat real. Loh, kenapa sekarang kok tidak bisa? Karena orang sekarang itu puasa juga sudah susah. Yang namanya belajar agama sudah kalah dengan urusan dunia. Dia yang dipikir mau bisa ilmunya, tapi dia tidak bisa melakukan dalam bentuk perjalanan mencari ilmunya. Intinya di situ. Maka kita semua marilah belajar mulai sekarang menghayati dan membaca Al-Quran dengan cara yang benar. Jangan dipikir secara dangkal, intinya di situ. Kalau Al-Quran itu wahyu dari Allah yang mempunyai arti makna yang sangat tinggi, kalau hanya dibaca sekilas ya seperti tadi, itu kurang pas. Sudah benar, tapi masih ada yang lebih benar di atasnya lagi. Mari kita bahas bagaimana tata cara memasukkan cahaya nur Quran pada roh dan jiwa kita semua. Ini yang kita bahas pertama kali, yaitu cara membaca, memasukkan cahaya Al-Quran pada diri kita. Yang pertama yaitu adalah Assalamualaikum salam Nur Allah, Nur Muhammad, Nur Quran, Nur Rasul, Nur Malaikat, Nur Alam, Nur Wali-wali luwah sampai Guru Mursyid. Kula suwun manunggalalah ngresep wonten jiwa raga kita, itu kalau pakai bahasa Jawa. Jadi dimohon cahayanya itu meresap pada roh dan jiwa kita. Loh, kenapa kok harus meresap pada roh dan jiwa kita? Sebab ayat-ayat suci yang diresapkan pada roh dan jiwa kita semua itu bisa menerangi nur kita. Dengan cahaya nur Allah itu hubungan sebatas hubungan cahaya. Karena nur kita berhubungan dengan nurnya Allah, kita diberi rahman rahimnya, bisa melihat alam ke alam secara roh menggunakan hijab hati. Intinya di situ. Nah, kalau kita cara memasukkan rohnya Quran dengan rohnya kita tidak tahu caranya, hanya sebatas dibaca dan ditafsiri, itu baru tingkatan hijab hati. Intinya di situ.
Jangan bangga, jangan besar kepala baru sampai tingkatan hijab hati. Itu yang bagi yang bisa menghayati. Kalau hanya sebatas dibaca cepat, ya kita mendapat fadilah dari bacaan. Tapi kalau sudah dimasukkan dalam hijab hati, dianalisa dan diresapi dan dipraktekkan di dalam alam. Jadi ayat demi ayat itu dipraktekkan pada roh dan jiwa kita, disatukan dengan amal perbuatan. Lah pinter baca, pinter nulis, sudah masuk hijab hati. Terus dia akhlaknya tidak menggunakan akhlak Al-Quran. Lah terus gimana? Padahal yang bisa menuntun sampai alam ke alam itu adalah akhlak kita dengan akhlaknya Al-Quran, jiwanya kita dengan jiwanya Al-Quran. Lah setelah antara 7 hijab hati dan 7 hijab cahaya menyatu, kita mendapat Rahman Rahim Allah karena dia orangnya bisa menghayati dan meresapi, bisa menanam roh dan jiwanya ayat demi ayat, arah demi arah. Kalau baru dibaca, diresapi kan dia belum tahu arah. Apa yang dikandung di dalam ayat-ayat Al-Quran itu belum sampai. Tapi kalau sudah dianalisa di dalam hijab roh, oh arahnya kata bismillah itu di sini. Arahnya kata alhamdulillah itu di sini. Itu kalau sudah dihayati, dianalisa di dalam hijab roh. Lah orang-orang yang sudah bisa menghayati dan menganalisa dari cahaya ayat ke ayat, orang tersebut mencapai tingkatan Rahman Rahim Allah, diberi kemudahan melihat alam ke alam yang tiada batasan. Nah, kalau kita sebatas menjadi orang Islam yang seperti kita hayati sehari-hari, ini mustahil mencapai ilmu sejauh itu. Ilmu-ilmu sejauh itu yang memiliki itu adalah wali-wali Allah yang sudah mempunyai nur cahaya, mikro cahaya ratusan ke atas. Kita kapasitasnya 17. Kalau ingin mencapai tingkatan tersebut, kita harus banyak tebusan-tebusan yang sangat jauh. Banyak zikir, banyak puasa, banyak kita istilahnya memperbanyak amalan-amalan yang lain supaya predikatnya mencapai tingkatan tersebut. Nah itu baru bisa mencapai tingkatan iman dan Islam yang abadi, jangan sebatas lesan. Jadi iman Islam yang dicapai kita itu kapasitasnya benar tapi baru kecil. Kalau dibandingkan iman dan Islam yang dihayati oleh wali-wali Allah, guru-guru mursyid kita, itu sangat jauh. Intinya hidup kita dengan hidupnya para wali-wali Allah, dengan hidupnya orang-orang suci, itu super jauh. Maka kita selalu mendekatkan diri, selalu salam, selalu birrul walidain dengan orang-orang yang dianggap suci. Itu yang mengatakan kan Allah, bukan kita. Jadi waliullah, predikat waliullah itu adalah dari Allah, bukan dari kita. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya waliullah itu dia setelah meninggal masih bisa mengajar di muka bumi, itu adalah ciri-ciri waliullah. Itu berarti yang mengatakan Allah, bukan kita. Kita itu yang ikut-ikutan. Intinya di situ. Jadi ciri-ciri orang yang sudah dicintai Allah, biarpun sudah dia di alam sana, dia masih bisa mengembangkan ilmunya di muka bumi lagi. Itulah ciri-ciri waliullah. Proses seperti itu tidak mulai sekarang,
Mulai semasa Eyang Syekh Siti Jenar dengan Eyang Sabdo Palon, kisahnya seperti itu. Terus kisahnya Syekh Abdul Qadir Jailani dengan Rasulullah juga sama bentuknya seperti itu. Wali-wali luwah mulai zaman dulu sampai sekarang bentuknya hampir sama seperti itu prosesnya. Tapi semuanya ilmu-ilmu seperti itu kadang-kadang tidak dikembangkan tapi untuk diri sendiri. Maka di sini seluruh ilmu yang diberikan Allah kepada kita selalu kita jariahkan kepada siapa saja yang membutuhkan, yang tidak benar ditinggalkan, yang kira-kira bermanfaat digunakan. Intinya di situ. Tidak usah dipergunjingkan satu sama lain, perbedaan satu sama lain. Yang penting kita, kalau ada manfaatnya kita pakai yang sesuai dengan keyakinan nurani kita. Yang tidak sama sudah tinggalkan, tidak apa-apa. Wong itu ilmu dari Allah, bisa digunakan dan bisa tidak, bisa diamalkan dan bisa tidak. Itu menurut hati nurani kita masing-masing. Maka di sini keyakinan apa yang kita hayati, tidak usah kita itu kena arus. Kalau iman dan Islam kita selalu kena arus kesana kemari, ya kacau. Kita kan sudah mempunyai landasan. Aku ingin hidup di alam abadi, harus mencari guru yang sudah ada di alam abadi. Kalau kita ingin sukses urusan dunia, kita harus berguru dengan orang-orang dunia, suatu rumus yang sudah tidak bisa dirubah. Jadi keyakinan yang sudah dituntunkan guru-guru mursyid kepada kita, aku yakin bahwa itu selalu benar. Intinya di situ. Tidak usah kita goyah dalam bentuk yang lain. Guru kita kan sudah di sana, sudah praktek. Lah karena dia sudah ada di alam sana, sudah praktek di alam sana, apa yang dibutuhkan, apa yang tidak dibutuhkan dia sudah tahu jelas. Lah terus dia memberi petunjuk, memberi kabar kepada kita. Termasuk kita sangat beruntung diberi petunjuk, diberi ilmu-ilmu guru-guru kita yang sudah di alam sana. Maka kita biarpun orang goblok ya kita sampaikan. Sebab apa? Itu kan ilmu petunjuk dari Allah. Terus kita termasuk orang yang mendapat hidayah dari Allah, bisa menerima ilmu dari guru mursyid. Ya semampu saya kita sampaikan. Intinya di situ. Kalau tidak kita sampaikan berarti aku mengubur ilmu-ilmu yang dibawa oleh guru-guru mursyid. Malah salah lagi. Tapi kalau kita sampaikan, istilahnya tidak bisa menerima, tidak masalah. Wong tugasnya saya hanya menyampaikan. Sebatas itu, sesuai dengan kemampuan kita. Sebab apa? Aku bisa menerima, tidak bisa menjabarkan, membaca juga tidak bisa, menulis juga tidak bisa. Ya semampu kita, yang penting bisa dipahami bagi teman-teman kita semua, bisa menjadi biarpun kapasitasnya kecil ada manfaatnya. Saya kira pesan ini kita cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.